Film diawali dengan memperlihatkan seorang ayah yang bernama Nicholas Hume. Dia sendiri merupakan seorang pekerja kantor yang memiliki kehidupan yang tenang dan bahagia. You're right, we got to cover. They sent it over to show what a great job they're doing. And you know, The one with the perfect kids. Brendan, you're such a... You and Merry Christmas. And the greatest. Oh. Hey. Wow, look at this. Just wondering. You look gorgeous. You Rise! Happy birthday, Luke! Dan tak lupa dia juga memiliki seorang istri yang bernama Helen Hume, yang mana dalam pernikahan mereka ini mereka dikaruniai dengan dua anak laki-laki bernama Brandon dan juga Lucas. Demand emancipation. I want a lawyer. Di malam itu juga si kakak yang bernama Brandon akan melakukan pertandingan hoki di esok hari. Sedangkan adiknya kebetulan tidak bisa melihat kakaknya bertanding lantaran dia besok akan bermain futsal bersama teman sekolahnya. Dan untuk mengantarkan sang kakak ke lapangan, istrinya meminta kepada Nick agar dia bisa mengantarnya. Keesokan harinya saat pertandingan itu dimulai, di situ si kakak bermain sangat baik hingga memukau banyak orang. Setelah pertandingan selesai, mereka berdua pun kini memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun saat dalam perjalanan di sana Nick sedikit heran ketika melihat satu mobil yang melajukan mobilnya dengan kencang. Dan karena bensin mobilnya sedikit lagi habis, akhirnya Nick pun harus mengisinya di pom ini. Ketika sedang mengisi bensin, di situ Brandon meminta izin kepada sang ayah untuk membeli Ciki Panzer di Alfamart. Dan saat Nick sedang menelepon, tak lama datanglah beberapa orang yang menggunakan kain penutup wajah. Di situ mereka pun langsung menodongkan senjata dan menembak si kasir. Sedangkan Nick yang mendengar tembakan tersebut, dia pun langsung pergi ke dalam untuk menyelamatkan anaknya. Namun sialnya dia malah ditabrak oleh satu mobil yang berusaha kabur dari sana. Di dalam toko sendiri, salah satu di antara mereka memintanya untuk membunuh si Brandon di sana dengan alasan karena dia ingin mengetahui seberapa jahat dan kejamnya dia jika dia bergabung dengan anggotanya, dan jika dia tidak menuruti perintahnya maka dia akan dikeluarkan dari keanggotaannya. Dan sedikit catatan bahwa mereka ini merupakan anggota gangster yang sedang melakukan kekerasan secara acak dengan maksud dan tujuan untuk menaikkan popularitas gangster mereka. Dan dengan sebilah pisau di tangan, dia pun langsung menebasnya hingga tak berdaya. Kemudian setelah itu mereka pun langsung pergi dari sana untuk menuju tempat selanjutnya. Namun beruntung ada salah satu di antara mereka yang berhasil Nick tangkap untuk diinterogasi. Akan tetapi ketika dia mengejarnya, si pria itu justru ditabrak oleh satu mobil hingga tak sadarkan diri. Kemudian Nick pun langsung menghampiri anaknya dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Tak lama kemudian datanglah si istri dan juga si bungsu untuk melihat keadaan kakaknya. Namun nasib buruk menimpanya ketika si dokter mengatakan bahwa anaknya sudah tidak bisa tertolong dan meninggal di tempat. Keesokan harinya Nick diminta untuk melihat beberapa anak muda yang diduga menjadi pelaku pembunuhan anaknya. Beberapa hari kemudian setelah kepergian anak pertamanya, jelas membuat Nick dan juga istrinya gelisah atas kejadian tersebut. Hugo. The team wanted to do something. Sementara itu, pengacara yang menangani kasus ini pun tidak bisa berbuat banyak kepadanya dengan alasan karena si pelaku pembunuhan anaknya masih di bawah umur. Di tempat itu juga dia mengatakan bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh sekelompok gangster yang sedang melatih anggota barunya, yang mana hal itu juga dilakukan dengan mencari korban secara acak dan tak pandang bulu. I get a banger off the street, a year or so somebody does Kill someone at random to get made in a gang.
Dan sebagai saksi utama yang melihat kejadiannya secara langsung, di sana Nick justru menolak memberikan kesaksian kepada si hakim dan dia justru membiarkan para anggota gangster itu bebas begitu saja. It was dark. The bailiff to the holding cells to retrieve your prisoner. Namun faktanya Nick memiliki rencana lain di mana dia terlihat mengikuti satu pemuda yang tengah bersama anggotanya, yang mana dia sendirilah yang akan menghabisi mereka semua karena mereka telah berani merenggut nyawa anaknya. Dan setelah mengetahui alamat pria tadi, Nick pun langsung menuju ke ruang basement untuk mencari alat sajam. Di situ dia sudah berniat untuk membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang telah membunuh anaknya. What do you want to know? Scared. Are they gonna keep looking? Yeah, I think they would. Dan tanpa membuang waktu, dia pun langsung mendatangi lokasi pria tadi. Dan si pria yang melihatnya, dia pun sangat amat terkejut karena tiba-tiba Nick datang menghampirinya. Sedangkan Nick yang jelas sudah kesal pun, dia langsung menghabisi orang tersebut saat itu juga. Ketika dia sampai di rumah, di situ dia justru merasa semakin dilema lantaran dengan melakukan hal itu sama sekali tidak akan mengobati kepergian anaknya. Scene pun beralih dengan memperlihatkan seorang pemuda botak bernama Billy, yang mana si Billy sendiri merupakan ketua gangster sekaligus orang yang terlibat dalam pembunuhan Brandon. Di situ dia terlihat sedang menyetorkan sejumlah uang kepada ayahnya, yang mana ayahnya juga dikenal sebagai seorang pria yang suka menjual senjata ilegal. And I'll kill you. Ketika dia mendatangi markasnya, di situ Billy mendapatkan kabar bahwa ada salah satu anggotanya yang tewas oleh seseorang. Mendengar hal itu, Billy pun meyakini bahwa pelakunya merupakan seorang ayah yang pernah menjadi korban mereka bernama Nick. Oleh sebab itu, dia pun berencana akan menghabisi Nick saat dia pulang dari kantornya. I think I'd snap. Oh, yeah, really. I'll leave you to it then. He was a good fucking boy. A good. Get glasses up! All of you! He was not like you! He was better than you! I would like to catch the motherfucker that Saw some fucker in a suit down there. Please, on your way out. Thank you. Dan ketika Nick sedang berjalan, ada salah satu anak buahnya yang diturunkan untuk menikam Nick dari belakang. Namun beruntung dia dapat menangkis serangan tersebut sehingga di sana terjadilah aksi kejar-kejaran saat itu juga. Come on! Get up! Go! What the fuck? Dan saat mereka sampai di parkiran, di situ juga terjadilah aksi baku hantam antara Nick dan kelompok gangster.
Beberapa saat kemudian ketika Nick sedang bekerja, di sana ada salah satu anak buah Billy yang terlihat masuk ke kantornya, yang mana di situ dia sedang menyamar untuk memberikan sebuah paket yang berisi foto keluarga Nick. Dengan tujuan mereka berniat akan mengancam dan membunuh semua keluarganya. Jelas hal itu membuat Nick sangat terkejut lantaran dia tidak menyangka bahwa masalahnya akan separah ini. Where are you, bastard? And I will cut out your gut. Nick? Honey, you okay? Is Luke home? Detective Wallace. Detective! What the hell is happening? Dan agar keluarganya aman, dia pun meminta kepada pihak kepolisian untuk menjaga dan melindungi keluarganya di rumah. Make war on the wrong dog? You asked for my... But if you started a war... I just need them to be safe. You thought you could. You are a good father. Namun tak diduga karena Billy membawa pasukan yang banyak, akhirnya satu persatu penjaga Nick pun dibunuh saat itu juga. Sehingga di sana mereka dapat memasuki rumah Nick dengan mudah. Satu hal yang membuat Nick merasa kesal yaitu ketika melihat istri dan anaknya dibunuh tepat di depan matanya sendiri. Sedangkan Nick di situ dia juga ditembak di bagian perutnya hingga tak sadarkan diri. Sementara Billy yang melihat mereka sudah tak berdaya, dia pun menganggap bahwa Nick sudah mati dan langsung pergi dari sana. Dan beruntungnya Nick masih bisa selamat karena tembakan tersebut tidak mengenai organ vitalnya. Namun dia jelas sangat menyesal karena istrinya sudah meninggal sedangkan si bungsu mendapatkan luka yang sangat parah. Can you turn that off? Protecting you from yourself. He'll haul your ass right to jail if I say so. I killed my family. Tell me where my son is! He's in room 206. I didn't care about you as much as it was like, oh, she meant the world to me. Dan dengan semua yang telah terjadi, dia pun memutuskan untuk mencari Billy dan semua anak buahnya untuk dihabisi. Sebelum mencari Billy, dia terlebih dahulu mencairkan sejumlah uang untuk alat transportasinya. Ketika dia sampai di sebuah bar, di situ dia bertanya kepada si kasir tentang keberadaan si Billy. Namun karena dia menganggap bahwa Nick sedang bercanda, akhirnya Nick pun memberi sebuah pelajaran kepadanya. Dan dengan ancaman serta sogokan uang, akhirnya dia pun mengatakan keberadaannya. Selain itu, dia pun bertanya kepadanya tentang di mana dia harus membeli sebuah senjata. Dia pun menjawab dan mengarahkannya kepada seorang penjual senjata yang merupakan ayahnya si Billy. Dan setelah memberikan uang yang cukup banyak, dia pun memberikan sebuah senjata yang ampuh dan jitu. Selain itu, ayah si Billy yang melihat tatapan mata Nick penuh dendam, dia pun meyakini bahwa Nick akan membunuh anaknya. You the motherfucker after my... Somebody needs to make somebody... You're a cash fucking customer. Singkat cerita, aksinya pun diawali dengan membunuh salah satu anak buah Billy yang sedang bercumbu. Di situ dia mengancam untuk menelepon Billy dan mengatakan bahwa dia sedang mencarinya untuk membunuh. That's where we cook our shit, dude. It's by the... Dude. Setelah anak buahnya dibunuh, jelas dia pun sangat emosi dan tidak menerima atas perbuatan Nick. Namun tak lama kemudian, ayahnya datang ke sana dan mengatakan bahwa dia merasa khawatir tentang keadaan si Billy. Lantaran Nick dengan tatapan kejamnya, dia tidak akan menyerah begitu saja dan akan menghabisi semua orang yang telah menciptakan masalah dengannya. Namun bukannya sadar, di situ Billy justru menembak kepala ayahnya hingga tewas.
Sementara itu Nick sendiri yang jelas-jelas sudah kapalang pusing pun dia pun langsung menghabisi semua anak Billy saat itu juga. Dan meski Nick harus menerima tembakan, akhirnya dia pun mampu membunuh Billy tepat di sampingnya. You look like one of us. Setelah semua yang terjadi, Nick pun kembali pulang ke rumah dan melihat sebuah rekaman video bersama keluarganya.